Orang tua yang hebat adalah orang tua yang ada kesempatan selalu belajar. Ibu kalau ingin hebat anak kita, bapak kalau ingin anak kita hebat, maka kita harus ada semangat untuk belajar. Sampai di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Quran surat Yasin, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah bertanya kepada Rasulullah, hai Muhammad, katanya, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Maka oleh Allah dijawab dalam ayat yang lain, yarfa'illahil ladina amanu utul ilma darajat. Kata Allah, pertanyaan itu sudah dijawab kembali oleh Allah. Orang-orang yang dia itu menuntut ilmu selalu diberikan kelebihan oleh Allah. Selalu diberikan kelebihan oleh Allah. Sok ibu bapak ayeuna calik di tempat ieu, nanti akan ada nilai-nilai yang akan kita dapatkan. Beda bu ngadidik budak make ilmu jeung henteu sakitu we. Ya. Kenapa? Karena orang kalau dia mendidik anak tanpa ilmu itu akan berbeda Pak dengan kita pakai ilmunya. Nah naon ge ngange ilmu mah gampil. Boyong uningan teh nya tingali. Upami kopi anu make ilmu hargana mahal Pak. Manya gelas gelas 50.000. Jadi nu seueur teh lain kopina mayarna. Nah Pak Ustadz ini mah gak akan seueur, katanya ini mah bagus ke lambung, begitu diinum teh anger we seueur naon eta mayarna ya tinggal. Tapi ketika dia itu punya ilmunya, apapun jadi mahal, apapun akan bernilai. Dan kita memiliki darajat, kata Ibnu Katsir, darajat itu artinya apa? Ada nilai-nilai kelebihan dan akan ada problem solving. Jadi masalah murang kali bisa keatasi naon margina daya ilmuna. Daya ilmuna, ibu kabayang teh budak genep boga masalah kabehanana nganelkeun ayeuna psikolog ataupun ahli tentang anak itu satu, itu nggak akan teratasi. Makanya oleh Allah dikasih ilmu kita. Dari mana? Dari berbagai aspek kehidupan kita. Ya, jadi Ustadz beruntung alhamdulillah ini bertemu dengan orang tua yang semangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menular kepada anak-anak kita pun jadi resep diajar. Karena anak itu kan gampang Pak, vibrasi itu. Pami ibu resep maca gitu, si budak teh jo resep kayak. Ya, ibu resep sare we budak teh. Ya. Ya kayak gerak, budak lalajo bakal gitu we. Kenapa? Karena emang menular. Apa yang kita lakukan menular Pak, menular sekali. Begitu kan ya. Jadi ibu bapak yarfa'illahil ladina amanu utul ilma darajat. Kita dapat peningkatan. Alhamdulillah. Ya, tinggal ditiung ge make ilmu jeung henteu beda. Sok tinggal nu make ilmu mah katingali rapi, katingali pantes. Anu teu make ilmu mah ditiungna ge asal nyangsang we. Ya, sakapeung mah sarua jeung popoean. Ya, kada teu make ilmu ya. Eta ibu, Bu, hoyong uninga nya sim kuring teu kahari. Eta sacoet leutik samel di restoran. Maknya atuh tinggal 5.000. Sacoet leutik di imah mah sabaraha sok mending urang nyamal di imah. Da teu make ilmu. Mata kamari tukang lotek di mana? Eta mah ngarenosna teu make calana, payu. Asli Pak, teu ngangge calana Bu. Ngarenosna teu ngangge calana, payu. Nya atuh mah di mana yang ngarenos make calana? Ngarenos make mutu. Nya. Tapi payu we. Saya maaf ya, suka nerangin Bu. Budak tinggalnya lamun jajan, murang kali lamun jajan sakapeung tara geus mikiran naon. Tukang dagang naon wae budak narolo narago geus teu mikiran pokona mah ngeunah sakepeung nu dagangna teh gegetret ngodok ka dieu geura tapi asup geundi kana eta budak teh cing saramuil we naon sababna geus eueuh pikiran budak mah sarehat sakitu kiih teu kukumah biasa we jalan karena apa nah ini Bu kalau pakai ilmu Pak insyaallah saya yakin pakai ilmu insyaallah ya jadi ibu masak pakai ilmu enak. Bapak juga nanti pakai ilmu juga enak. Apapun kalau ada ilmunya akan ada nilai-nilai derajat bagi kita. Hari ini spesial. Saya akan menerangkan gangguan-gangguan gadget pada anak. Ada gangguan-gangguan jiwa yang terjadi ketika anak itu dia itu terlalu bermain digital.
Saya tidak menyuruh untuk berhenti, tapi atasi nanti bagaimana. Kenapa? Karena belum ada jaminan juga, Bu. Tidak ada riset bahwa budak lamun lobanya peng-HP, budaknya bakal belat atau tidak, belum ada dulu. Tapi saya meneliti gangguan digital itu kurang lebih ada 8 penyakit yang muncul. Bade di budak, bade di inungna, bade di bapana. Sarua. Ya, ini hasil analisa. Saya terus membaca, terus saya mencoba membuat sebuah apa? Oh, ieu teh kunaon ya aya nu kieu. Oh, kenapa ini seperti ini? Dan ini harus dipahami oleh kita. Ya, ini harus dipahami oleh kita. Jadi emang efek digital itu luar biasa dan kita juga tidak mungkin Bu melepaskan ini. Dah ini emang masana, Pak. Emang masana. Sampai saya pernah ngaji ke suatu tempat, budak nuju daring nararangkel diajarna dina luhureun tangkal kai. Ada yang lagi apa sayang di kada bisi tibarebeut cenah nuju milarian sinyal Pak, coba gerak. Rek daring tinggal ibu batun mah daringna wae sinyalna we leungit. Budak urang mah sinyal, aya kuota, aya diajar nu hese, batur mah neangan sinyal wae hese. Nararangkel dina tangkal ketos beres tarurun ka handap guruna mah goler we. Ada sarua dan neangan sinyal sarua ya. Jadi bagaimana ini pengaruh digitalisasi itu seperti apa? Tidak mungkin kita menghindar, tetapi kita harus hadapi. Itu tekniknya. Tekeng Pak melompat mantong. Tong sinalah ngeusir gampil Bu budak hayang teu nyepeng HP, gampil, paling gampil kumaha? Tong aya HP we. Mau nyepeng geranya. Selama aya keneh mah enggak bisa. Tetapi bagaimana kita menangani seperti itu? Ustad anak ustad gimana? Mau bisa dibisa nih Pak. Da usum ayeuna kabeh kituhanana. Ya, cuman bagaimana mengendalikan itu? Kita yang harus belajar seperti itu. Makanya saya akan jelaskan dulu pengaruh digitalisasi kalau dia kecanduan. Awas Bu ya, kalau dia sudah kecanduan. Satu, ada yang disebut dengan Pargoy syndrome. Itu penyakit yang pertama. Pargoy syndrome itu anak ataupun siapapun itu karena dia efek digital yang sangat hebat, efek kaca yang sangat hebat, dia itu kelihatan seperti apa? Tekaup ngadenge musik, budak musik. Jadi lamun aya mun keur jalan aya musik yo eureun heula. Kitu we joget. Teh Pargoy syndrome namanya. Dan ini sudah banyak terjadi kepada anak. Ibu awas, ini kalau sudah Pargoy syndrome dan itu sudah mulai akut, itu penyakit ini harus memakai obatnya seperti skizofrenia, seperti gangguan kegila, Pak. Jadi eta mah mana aya musik yo joget. Kitu we. Tekop aya naon deh. Gitu we udah ngengklak. Eta teh tina naon? Tina TikTok. Jadi dia overdosis dari TikTok. Awas punten Bu, kade ulah lain teu apa? Lain ulah teu apa? Nang ieu kudu dipahami ku urang. Sok kira cek budak keur leumpang gerak keur jajan keur ngopi Bu makan itu di rumah makan, nyetel musik di rumah makan. Lain dar ada gitu-gituan. Dan saya melihat sendiri itu. Wah, itu bahaya. Ya. Ini namanya apa? Pargoy syndrome. Jadi dia ada gangguan di sindrom Pargoy, yaitu apa? Dia itu goyang, Pak. Nah, goy itu goyang. Jadi ibu hati-hati. Dari mana itu efeknya? Dari TikTok yang overdosis. TikTokan overdosis. Rata-rata yang sering terjadi ke wanita. Kalau bapak-bapak jarang, bapak lalaki mah jarang kena nu ieu. Naon sabar da beda atuh lalaki tara TikTokan Pak. Lamun aya ge oh eta teh sabaraha hiji, matak si murid sok nia gini lalaki nu TikTokan oh iya. Kurang bahagia. Ya, kan sana bahagia kan antep gitu. Tapi ibu ini harus dipahami dulu. Lihat tuh ya anak Bu ya. Ibu lihat ini ilmu ini ya. Lihat anak nih. Kalau dia udah main TikTokannya overdosis, awas nih bisa kalau dia tidak terkontrol itu akan terjadi Pargoy syndrome namanya. Ya. Kemudian yang kedua, off activity atau selfitis. Ini penyakit yang juga ini muncul yaitu off activity atau selfitis. Selfitis itu apa? Tekaup ayang naon we selfie we eta mah. Gitu. Di mana we? Jadi siga nu ateu teh selfiean teh.
Tuh, bapak ibu-ibu mah, ibu-ibu mau ibu-ibu ketawa, bapak mah santai, we. Kenapa? Kan saya udah telangin. Ibu-ibu malah mengus di foto 18 gaya. Sakit tuh bapak-bapak menganti lu gayana. Mata gak jarang gak ada gangguan selfitis. Kenapa? Cuman 3 gayanya. Muntah kia. Masa gitu eta ge banyak uyuhan kieu we masa gitu patusna di foto teh meni eueuh gaya lain eueuh di otakna ngan aya 3 eta ge untung keluar Bu nya ari ibu-ibu asa beriji 18 kabayang ku bapak kieu apa beulit sim kuring lamun dipoto jeung ibu-ibu sim kuring mah kieu ibu-ibu geus 8 gayana kira nya kita selfie terakhir teh di mana sisi walungan kieu cebret langsung we. Nah, ngagoler di walungan beres eta terakhir eta teh. Nah, eta gaya terakhir ngalah ada atos apa palit eta mah atos. Ya, Bu, kenapa ini apa? Bukan tidak boleh sudah, kan gak apa-apa, normal aja orang mau selfie normal, tapi jangan sampai jadi objectivity dan selfitis. Selfitis kan dia tidak ada, jadi tidak ada sesuatu yang kecewa kalau dia tidak selfie. Aku lagi makan jebret. Coba gerapanya, beb mau ke WC dulu jebret. Gede WC ke babatrung, aku lagi babatrung jebret. Maknya tuh Pak, ini asa kareu asari. Kieu teh. Nya, Pak nugikeun ka keur salat wae di foto. Indahnya malam sepertiga malam terakhir ketika aku berdoa ke rahibanmu jebret keur sujud Mbak eta keur sujud bisa kene selfie jebret kok ibu kabayang teh ieu pajalmi sok tah ieu teh gangguan nu kieu teh ya ibu mah keur diajar ge Pak tinggal keur ngaji we tinggal karya jebret ka ustad di kajauhan jebret ya can kita beres ngaji gerayang kene terus we teh nepikeun ka jalan eta teh di jalan teh habeuna jebret deui tangkenya cobian ya beres geura loba nu dipoto di dieu sok kan bae diomongkeun we lah normal eta teh ngan ulah leuwih teuing atuh nya karunya bisa ditinggali ku budak kita atuh saha anu boga penyakit ieu teh ongko nerangkeun budak anu penyakitna bindungna hungkul jeung bapana budakna mah arulin we geuning anteng nya nah ini selfitis objectivity diakibatkan apa karena dia sudah ada ataupun sudah apa sudah tidak ada kecuali pikirannya bagaimana dia selfie dan ini 63% ada banyaknya di kaum Hawa 63% ya rek sare geura ibu ti foto rek sare jebret geura Pak mama ibu anu apa ya tidur sendiri atuh duluan ya iya jebret engke teh aku sudah bangun duluan bari ngacai keneh jebret kirimkeun aduh ya Allah ieu eta sanes bohong Pak sanes bohong tah ieu teh Bu selfitis namanya ya saya tidak melarang tapi kontrol ya kemudian yang ketiga tinnitus gangguan telinga nganyung nah itu dari apa itu dari durasi karena frekuensi telepon yang masuk ke dalam frekuensi telinganya gendang telinganya lebih banyak ini kayak hanet di dia nah begitu kan makanya para ahli mengatakan kalau Anda pakai telepon terlalu lama maka pakai headset supaya tidak langsung kena HP. Itu hasil riset para ahli teknologi. Katanya kalau begini langsung itu akan terjadi gangguan tinnitus. Ya, itu gangguan gendang telinga ngegendrung. Makanya kalau ibu mau telepon, bapak mau telepon agak lama, ini pakai headset. Jadi nanti akan ada frekuensi yang tidak langsung begitu. Itu menurut para ahli. Kalau saya melihat bahwa ternyata apapun kalau berlebihan tetap itu aja kuncinya jangan berlebihan. Ada telepon ya terima. Kalaupun ataupun kemudian kalau dia ada yang diobrolin ya terima. Selama itu tidak mengganggu. Yang penting tidak overdosis itu aja. Tinus punya namanya tinusitis, yaitu gangguan di gendang telinga. Dan anak-anak begitu bayi usia 3 bulan 4 bulan itu seringkali dia didengarkan dengan durasi yang sangat lama dan itu bisa saja menjadi speech delay, ada gangguan di bicara. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia terlalu lama mendengarkan sesuatu di telinganya. Jadi yang pokok jangan
langsung begini. Nah, tapi ada kabel atau nanti ada sound di sini. Itu kan tidak ada masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah texting thumb. Itu penyakit yang berhubungan dengan apa? Ini Bu, kekejangan otot. Nah, iya, sok bapaknya. Lamun la meeting urangnya, kieu eta teh Jawa Teraus ka dieu teh. Nah, ini nanti otot-otot ini, otot tendon, dan itu bisa menyebabkan mati rasa. Namanya texting thumb. Itu penyakit mati rasa di sini. Tak kayak murah kali gini nya. Eta mah alim eut Bu. Alim eut lamun geus main teh gitu tek gancang sakapa gancang budak di kurang atuh. Main HP teh budak mah pas urang mah lambat karena ininya udah dikontrol sama dia. Nah, ini nanti akan terjadi mati rasa kalau terlalu berlebih. Itu bisa mati rasa. Cok, punten banyak, udang lamiting gitu nya, kadia karasnya. Nah, rasa ini, nggak enak itu, nggak enak. Apalagi kalau dia tidak minum. Makanya kemarin saya ngobrol dengan seorang ahli, dia mengatakan, Pak Ustadz kalau banyak anak itu main HP, maka dia harus banyak minum air putih. Harus banyak minum air putih. Tapi kalau anaknya banyak minum air yang manis, maka itu akan pemicu emosional. Itu pemicu emosional. Nah, seperti itu. Oh ya, yang belakang tidak kelihatan. Kan? Begini. Dengan diuk ya. Ya, rawas calik Bu, usah diatur disiksa. Ya nggak apa-apa. Jadi yang ketiga apa? Nah, yang ketiga texting thumb. Jadi ada gangguan dia. Jadi si saraf-sarafnya terganggu itu kan. Nah, begini. Dan ibu punten, kalau sering itu digunakan ini, itu si frekuensi perempuan di jari-jarinya itu akan berkurang, Pak. Kenapa? Karena ibu-ibu ini saraf-saraf jari-jarinya itu Pak lembut, Pak. Jadi dia hebat kalau pakai ngusap budak jeung ngusap caroge. Mohon. Kalau suami lagi tidur lalu diusap-usap gini, itu mengaktifkan hormon terbaik itu. Kalau diusap oleh istrinya, karena ibu-ibu ini halus ini, bagus ini. Ya, kandungan sarafnya bagus ini. Tapi lamun seueur dianggo kieu, nah eta teh kita jadi hilang gitu. Ya, jadi hilang. Matak tinggal Pak, mun ngadonan ngange pandangan ibu-ibu beda. Beda ngange ngadon. Mari ibu-ibu di dia kuncina. Tah, nya matak caroge nuju bobok kieu usapan. Gitu teh. Itu hilang langsung ingatannya. Nya pan keur sare. Manya keur sare inget keneh ya. Begitu. Kenapa Bu? Karena laki-laki kalau lagi tidur itu 70% dia opak, 30% dia aktif otaknya. Dia aktif otaknya. Tapi kalau ibu-ibu lagi tidur itu 90% aktif otaknya, 10% dia opak. Itu hebat ibu-ibu. Matak ibu-ibu lamun gugah bobo sok tiheula. Dia cepat mendengarkan. Kenapa? Karena otaknya dia itu bergerak, atau otaknya itu dia itu apa? Dia terus bergerak 90%. Tapi kalau bapak-bapak cuman 70% dia off, 30% yang dia aktif, Pak. Lihat aja, bapak-bapak kalau udah tidur dia nyenyak. Ya, ibu-ibu mau bobo gitu kuling gasahan. Kenapa? Emang karena 10% aktif otaknya. Oleh Allah sudah dikasih sistem hebat yang atau yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah hipertermia. Nah, jadi gangguan yang selanjutnya dari GZ adalah hipertermia. Apa hipertermia itu? Ada gangguan laju spermatozoa itu lambat dan bisa berhenti. Makanya punten, yang sering kali nyimpen laptop di sini, bapak-bapak atau ibu-ibu, itu bisa jadi gangguan reproduksi, Pak. Itu bisa jadi gangguan reproduksi. Makanya kalau kita lagi belajar di sini, Pak, kalau sering dilahun, kayak kadir hanut, dan itu akan mempengaruhi spermatozoa. Akan mempengaruhi spermatozoa. Kalau di ibu itu akan mempengaruhi sistem reproduksi, dan nanti maaf ya, itu akan terjadi kekeringan.
Nah, anak-anak juga sama. Ketika dia itu banyak main HP, kemudian disimpan di sini, itu akan terjadi laju spermatozoanya tidak bagus. Nah, tidak bagus. Dan itu akan terhenti. Kalau sudah terhenti itu udah bahaya. Maka maaf Pak, ada gangguan-gangguan seksual itu diakibatkan dari apa? Karena laju sperma tidak kuat. Dan itu dari alat komunikasi. Bisa jadi seperti itu. Jadi emang luar biasa. Secara keilmuan emang seperti itu. Saya juga mempelajari ini setelah apa? Setelah tahu da baheula mah teu aya Bu, da barudak baheula da teu aya nepaknya nyoonu gitu. Tapi da ayeuna mah wayahna we da sudah era digitalisasi masalahnya. Karena sudah era digitalisasi ya kita ikuti. Tetapi kita kontrolnya gimana? Nah, itu ada namanya hipertermia. Di sini ya, karaos ku bapak ku ibu, lamun tos panas era-era iya itu harus istirahat. Jangan terus jangan terus diporsi, istirahat yang bagus. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan nomofobia. Nomofobia itu ada gini, ibu kalau dia HP-nya ical itu cemas. Dia cemas, itu namanya nomofobia. Di mana lu? Wah, eta. Jadi dia seperti ada gangguan Bu. Jadi dia cemas, dia khawatir. Pak atukeun bae atuh sapoe we HP. Wah, tuh bisa atuh. Tuh bisa. Wah, Bu dia gitu. Kadang ada anak yang gitu ya. Dia tidak megang satu hari itu marah luar biasa. Itu namanya mobile fobia namanya. Namanya nofobia. Jadi dia cemas kalau tidak ada. Sobi. Bu lamun saroge leungit cemas teu. Mohon eta kamari yana leungit. Kan cemas Indonesia kabehanana. Tah eta teh naon namanya teh yanafobia namanya. Ya, sabab sa Indonesia neangan. Dikeun kadi tu ka dieu. Efek teh yanana ngarengkot ngorang. Ya, jadi nomofobia itu Bu seperti itu. Jadi dia cemas aja kan satu hari nggak ada ini ataupun 1 jam ya dia nggak bisa. Kalau 10 detik saja nggak ada dia nggak bisa tidur. Cemas aja Pak dia mana ya itu nggak apa. Ade udah ya berhenti dulu nggak bisa aku kena. Udah ade sayang tidur yang nggak bisa. Itu harus dikendalikan itu. Kenapa? Kalau sudah nomofobia dia akan terjadi kecemasan berlebih dalam hidupnya. Jadi dia kalau tidak didampingi ini dia nggak bisa. Kalau tidak didampingi ini dia nggak bisa. Harus selalu didampingi ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan Facebook depression. Wah, ini keren nama penyakitnya. Facebook depression. Apa Facebook depression itu? Kalau dia posting apapun, kemudian orang yang dia lihat tidak like, dia ngomong begini, "Tengah like." Musnah muni sudah ngewanya sana. Nah itu awas Bu, itu namanya Facebook depression. Biarin aja kalau kita share kemudian berapa. Jadi lamun nge-share urang dina FB jauh ditinggali heula sabaraha hiji nu ngalike urang. Kan itu udah bahaya. Ya, tingali kurang teh dipapai nu ngalikna saha wae. Tang ditingali sieun henteu berarti ngewa ka abdi. Tuh jol kitu. Nah, ari ibu atuh bapak biasa we. Sok tinggal ibu nge-share ke ngaji eueuh nu ngalike. Kan bae we. Dangke di-like ku Allah, Pak. Nya. Ieu mah sakitu abdi tinggal ngaji sakitu 3 kali poe ieu nu ngalike hiji acan. Atuh nah meni asariweuh atuh. Ya, sampai dia kemana-mana itu lihat itu berapa, sampai dia mengatakan bahwa follower saya udah banyak yo. Begitu dia turun dia depresi Bu. Alah, nah hanya nurun, atuh kan bae biasa we atuh. Hasilna biasa gitu 50 jalmi nu ngalike teh, nah ayeuna jadi 15 kan bae bating keur 35 keur sarare atuh. Ya, meni hoyong gitu dan itu teh disaha Bu penyakit disaha eta. Hah? Disaha? Tuh di ibu-ibu sana pada sarua bapak lagi banyak seetik ada bapak-bapak mah. Nah ini namanya apa ini Facebook depression ya. Jadi dia merasa kecewa dan ada tekanan ketika dia posting apapun tidak ada yang menyukai dirinya, seolah-olah tidak suka sampai dia nanti timbul suudon. Akhirnya apa? Babaturan abdi
tos kieu ayeuna mas harare-hare sakitu abdi tos posting cenah tinggal ieu 6 jam na can aya nu ngalaik tinggal gandeng kumanehna teh geus 7 jam teh nu ngalaik capek atuh ka ibu tungtungna papangi pak ieu cenah mama we nu ngalaik cek salakit teh ku bapa di like atuh tekan ku bapak ku salakina di kieu teh like tekan begitu kabehan aya 2000 bapak nunggu capek bu, ibu bapak jangan begini. Anak-anak juga sama, lihat aja bu. Kalau dia, kadang kan suka ada yang bilang begini, bunda, aku posting ini di FB, tapi belum ada yang nge-like ya bunda ya. Kayaknya teman-teman aku pada benci sama aku. Kita kasih masukan. Enggak deh, bukan apa-apa, santai aja. Mau di like sama manusia sama Allah. Nah, begitu ya bu ya. Ibu mau di like sama manusia sama Allah. Ya, cobaan, sok. Eta segitu abdi dipoto jeung Ustaz Ucung di like nah. Atukeun bae atuh nya. Da si muguring ge da sarua da teu apa sugan teh ke ibu teh ngosting atuh. Ya, tapi orang kadang begitu. Orang kadang seperti itu. Nah, ini gejala-gejala ini akan terjadi ketika terlalu overdosis. Kalau tidak overdosis nggak apa-apa. Biasa we ibu tinggal urang ngintun di FB-nya biasa we. Kenapa? Saya juga kadang untuk mengumumkan ada, tapi kan bukan saya yang kirim, tapi kadang tim yang kirim biasa aja. Ada yang like, ada yang tidak. Namun di pikiran merasa capek, ka urang lagi. Ya, cok karasa ku ibu capek. Ya, masih gitu keur dahar di restoran nih nu like, atuh kan bae. Ning hanas dahar di restoran nu like kenapa? Daharna di imah dewe cenah. Ya, jadi gejala-gejala yang ibu harus pahami, bapak harus pahami seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Pak, yang akan terjadi gangguan tidur. Jadi gangguan tidur, siklus tidurnya tidak bagus. Nah, jadi dia kadang tidurnya tidak bagus siklusnya. Nah, ini berarti sudah ada indikator-indikator. Ini berarti ada penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gangguan-gangguan gadget itu. Kira-kira sudah ada indikator itu? Kalau ada, kita selesaikan hari ini. Ya, kita selesaikan hari ini. Ustaz, apa solusinya? Allah itu bu, kalau kirim masalah sudah dengan solusinya. Oh tidak mungkin. Manya udah aya masalah solusinya teu aya. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin yu'adziban menyiksa manusia 2 kali. Kalau kita ada masalah, kita berikan yang terbaik. Kita lihat kepada Allah. Bagaimana Allah memberikan solusi bagi kita. Kadek bu, lain zaman ayeuna hungkul. Kapungkur ge can aya HP masalah budak mah aya sakitu we. Ngan beda masalahna sakitu we. Ayeuna mah kabaneran we usum HP jadi masalahna kana HP. Engke eureun HP diganti di masalah budak. Da kitu-kitu keneh. Bapak ngalaman teh kapungkur baongna urang lain ku HP-nya. Ibu yang ngalamannya dari ku HP kapungkur baongna teh. Ayeuna budak ayeuna ku HP da emang zamanna biasa we. Kenapa? Karena setiap zaman akan memiliki adibu auladakum fi ghairi zamanikum. Didik anak kamu sesuai dengan zaman. Apa yang harus kita lakukan? 3 poin. 3 poin dulu. Untuk membuat sharp manajemen agar apa yang dilihat oleh kita di rumah itu akan atau tidak menyimpang begitu aja. Yang penting tidak nyimpang aja bu. Ari budak nyo HP ageun we heula. Da emang masana, kau mau kudaring kamari mah apa tuh dah hampir sadayana tong boro-boro budak umum, budak guru ge sarua. Ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, ibu aktifkan hormon endorfin, Pak. Bapak aktifkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan di anak. Berarti naon sababna budak lupa nyepeng eta karena tidak ada aktivitas kebahagiaan di anak yang lain. Tidak ada aktivitas kebahagiaan lainnya. Mata ibu leres, mungkin sok kerusum kieu mah canak jalan-jalan, murang kali teh kali-kali. Nah, supaya endorfinnya aktif Pak. Keur mah budak teh ieu wae ku urang diantep. Nya, ku urang diantep. Saya beri solusi gini Pak, punten ya. Ini ilmu satu, namanya on screen activity. Kalau anak lagi main HP, lalu kita ambil, ibu cari solusi. Kenapa? Sabab budak mah gampil Pak. Lamun nuju mau HP dicokot, manehna neangan dina otakna naon nu anyar. Ku urang teh dicokot tapi teh solusi yang ngadak budak atuh.
Ya, kenapa? Karena anak butuh itu saja. Apa solusinya? Ketika kita ambil, apa solusinya? Lakukan seperti itu. Aktifkan hormon endorfin. Apa caranya? Paling mudah di rumah. Paling mudah di rumah, Pak. Paling mudah hormon endorfin di rumah. Bagaimana? Ibu harus tersenyum di depan anak. Bapak harus tersenyum di depan anak. Tetapi harus pola. Lakukan senyum jangan lebih daripada 7 detik. Adek ulah sabelah senyumna. Bu Haji, alhamdulillah pun incuk mah ayeuna teh lulus na universitas. Coba sabelah ieu Pak. Ya, atuh bu sakalian mun erek-erek mun moal-moal. Ya, naon sapa bisa jadi penyakit. Kumaha mun kitu teh. Ya, kenapa? Lepasin aja. Bu Haji, alhamdulillah pun incuk mah lebat ayeuna universitas. Alhamdulillah. Duh, eta teh hormon endorfin. Kabeh eta teh doakeun budak urang. Ngarah budak urang ge sarua jeung budak itu. Engke teh ku Allah teh dimudahkeun lagi. Aktifkan seperti itu. Jadi harus sumringah. Kelihatan ayah, adik, eta Pak, budak eureun geura sok. Ayah. Cara rapi senjung nanya. Atuh kebrek usaha deui atuh budak Pak sok. Bapak murang kali ayah di kajauhan jauh kieu. Ate gabruk budak. Ya, iya magrang. Bu ibu murang mau mulih ngawas di dieu murang kali di lawang. Bunda, teh utang makanannya cara rapi. Ngas ulin-ulin oh nanya mama coba apa eta tungtung bunda ya udah aku main lagi ya bunda ditanya harusnya bunda iya itu aja mudah itu saya belajar NLP dulu orang yang tersenyum ketemu orang itu akan menularkan endorfin dia ada aktif dari mulai sini sampai sini tinggal gitu sakitu enteng sok ngantong langkung 7 detik. Dan tidak boleh kurang dari 3 detik. Tidak boleh. Ade, mama. Eta mah 1 detik, Bu. Penyakit eta mah. Mah, bahagia teh mah. Hehehe. Pak itu. Sebenarnya samarurah gitu atuh. 7 detik Pak bilang tuh. Hehehe. Tuh gitu. Soke bilang sorangan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Karena di dalam ilmu nyelesain teknologi otak itu kalau 7 detik itu berarti itu ada apa normal. Kurang dan lebih juga masalah. Leuwih yeuh. Terus mama sih kunaon ieu? Geus 2 menit eureun. Bahaya ieu, Bu. Ya, terus 2 menit mama eureun eta seuri. Aduh kenapa daya pika serian wae. Tapi kan saya udah nerangin banyak orang bahagia dia tertawa di saat dia ada yang tertawa. Tertawa semuanya. Alhamdulillah. Bu, itu dia Ustad pika serian goyong seuri. Coba gak Pak. Ada sareng Pak Jon. Jadi bahagia ya. Kan apa? Itu begitu aja. Anaknya begitu. Ada tinggal ibu, tinggal hari datang manuk jo langsung. Ayah. Ya, manuk begituan hari budak dikieu budak melong. Si budak iraha abdi jadi manuk. Ya. Ada sebuah riset internasional. Kalau suami sering kentut di depan istri, itu menunjukkan suami sudah mulai dia jenuh. Ya ini riset internasional ini. Ya, jadi si salah kita ngaliwat peletuk. Cek orang pasti nama. Biarkan, jangan dimarahi, biarkan. Karena dia udah mulai jenuh, Bu. Dia udah mulai biarkan dan jadikan kentut suami sebagai bahan untuk romantisme di dalam hidup. Iya. Atau bukan wios gua. Jadi begitu salah kita peletuk ibu peletak kan jadi TikToknya, kan jadi bahagia. Itu satu riset internasional Pak. Ini luar biasa riset itu. Malahan katanya di Eropa kalau orang punya kanker itu menghirup kentut suaminya itu turun. Itu apa sel kanker yang rusak. Jadi lamun anu gaduh kanker salah ngape? Kayak salakina itu tasuk dia itu menurunkan kadar gitu Bu. Nah iya masalahnya Bapak aja itu bener tak itu unggul. Anas ibu geus salah ngape. Ya, anas ibu tos kieu Pak Engel atuh. Lama rada hese. Rada hese aya teh ngagecik.
Kene itu endorfin lah orang ya teh Pak bahagia kene heula. Nah, ulah serius teuing. Nu penting ka bumi asup. Nya ieu ibu tinggal. Bu, ieu teh ka serius. Nih ibu ngulang wae. Kieu ibu. Oh, ibu nah serius kadenge. Ya Pak, alhamdulillah endorfinnya. Enak kan budak itu potong di bawah riuh atuh kalem we nah kan baiknya peng HP mah tapi dia bikin bahagia dia happy ada main yuk makan di luar yuk asik bunda makan di luar sana kena teras we udah kena atas gue dari teras restoran ayo mau makan mau di luar ya kan di luar gitu ya gitu Pak. Kemudian yang kedua pakai seni komunikasi. Quran menyebutkan surat Ali Imran 159. Kalau berkomunikasi tanpa seni, anak jadi lelah. Pakai seni aja. Ya. Bagaimana Bu seninya? Pokoknya maka budak, lamun ngobrol atau ngeluit 3 menit. Ngeluit 3 menit. Matahan budak Pak, 25 menit. Urang we ngaji kesal tingali. Iya budak di mana? Ada ya, nanti ya kalau wah. Budak teh kieu. Ieu mah lain inung abdi, kitu Pak. Dia masih penceramah. Bu, 1 menit. 1 menit kita perbaiki akhlaknya. 1/2 menit perbaiki akhlaknya. 1/2 menit puji dia. Udah cukup itu. Udah cukup itu udah. Adek main HP-nya bentar aja ya sayang. Karena adek anak soleh. Sakit tuh. Beres. Tong loba ngomong. Nggak saya tuh. Ngaleos sakit tuh. Dia wah. Manggeus budak teh karunya meni beak itu jawab deui omongan lebar geus. Naon mama teh ceramah udah ngadeng geus ku budak nyarekan budak geus na lebar. 1 menit bagi 2, 1/2 menit untuk kita tegur apa dia ya, yang lemahnya apa. Yang kedua apa 1/2 menitnya puji dia. Puji 2. Dipuji aja. Suami juga sama. Tuh ngeloboran nyarios hareupeun saroge. Wek. Salah kita kieu Pak, kadenge teh henteu cenah. Nya atuh udah moal kadang, udah 1 menit. Ayah, ya. Kalau nanti merokok di luar sayang ya. Kan ayah anak hebat, ayah kan ayah hebat. Beres. Sakit tuh. Kayak gelir, Pak tinggal di napsepan merokok teh membunuhmu, wah terangkan, salah kita dicarekan, beres nanti salah kita, ngaruh kau ya, nggak bisa, 1/2 menit Bu, 1/2 menit tegur dia, 1/2 menit puji, sama dengan anak juga sama, enak seperti itu. Kemudian Ustadz, bagaimana kalau anak saya itu gak rubah-rubah, ibu ngomongnya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini anak saya ya Allah, solehkan dia. Entong negatif nyarios entong. Nah ada yang nikah keselen mama. Ada teh hayang naon atuh mama teh geus capek, bapak teh geus capek. Sok hayang naon atuh. Kieu wae mah senang geus cenah mama. Rek ngurus monyet wes. Ini anjing asina monyet mah bager kita salat cenah. Ada hese na salat. Geus cenah mama cek budak sok atuh cenah hiuran jeung monyet. Ulah Bu nyarios gitu Bu nya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hadis Bukhari Pak. Hadis Bukhari. Kalau Anda menemukan anak yang sulit Anda perbaiki, ngomonglah dengan istighfar dulu pada Allah. Lazimal istighfar. Barang siapa yang dia merutinkan astagfirullah ya Allah, ieu teh aya lepat abdi, ieu teh aya kalepatan abdi sareng pun bojo, ya Allah solehkeun pun anak, ade bager, tos sakitu leos dikeun we, rutinkeun insyaallah. Kege budak ke bakal ngarti hiji waktu. Ya. Itu. Ibu, Bapak, kami semuanya. Pahami semuanya. Agar kita betul-betul mendapatkan sesuatu yang masalah ini harus selalu, itu selalu ada Pak. Masalah ini selalu ada. Selalu ada. Ketiga, tadi seni komunikasi ya. Ibu pakai seni ya, ngobrolnya pakai seni ya.
Kenapa? Seni itu indah. Tanpa seni hidup tidak indah. Ya, tanpa seni hidup tidak indah. Yang ketiga, ambil 3 momen untuk menasehati anak. Karena kata Rasulullah, 3 kondisi ini kalau Anda menasehati maka dia itu akan masuk, dan itu masuk kepada alam bawah sadar dia. Nah, di sini Pak. Jadi Ibu lihat momentumnya nih, Pak. Anak lagi apa? Nih, kalau anak lagi melakukan 3 hal ini, ngomong Ibu di sana. Itu masuk semuanya. Masuk semuanya insya Allah. Pertama, nasehatin anak ketika dia makan. Ketika dia makan. Tapi kalau anak lagi lapar, jangan nasihati dia. Tidak boleh menasihati ketika anak lapar. Namun murang kali nujus diajar terus nyebatkan, bunda aku mau makan. Udah bu, jangan kasih pelajaran, suruh makan dulu. Saya belamun ku ibu diteruskan, kayaknya saya utik deui senang ke dahar mengarah tenang, justru mau tenang. 2 nana jadi ruksak engkena, makannya jadi tidak, nanti belajarnya juga tidak selesai. Kenapa? Karena dia udah lapar. Kalau udah lapar kasih aja. Bunda aku makan dulu boleh gak? Oh boleh. Nanti lanjutin. Ari urang mah sok kieu wae. Engke sok engke dahar mah. Diajar heula tamatkeun. Kete terus saya diajar teh tamat-tamat. Nya budakna belet. Akhirnya apa? Maka belajarnya nggak beres, ilmunya nggak masuk, akhirnya dia sudah kelewat makannya. Si anak akan terjadi gangguan nanti. Dia bisa jadi sirokis. Ya, jadi itu aja. Yang pertama lagi makan. Lagi makan enak bu. Mata Nabi gini kan. Kul. Biyaminik. Lalu. Wakul mimma yali. Kan ayah murang kali gini ya. Bade ngarongkong cek Nabi teh tuangna ku pandangan katunya makan pandangan kanan ya, lalu kamu ambil yang deket aja. Rasul menuju nasihatan lali makan itu masuk ke otaknya. Sok bapak tujuh murang kali ge ade kasep gelis pinter sok cobian masuk itu semuanya ya. Tapi lagi makan, ibu kalau suami lagi makan atau istri lagi makan nggak boleh ditatap. Kenapa? Karena orang melihat yang lagi makan itu kurang adab. Menuju tuang fokusnya seorang, tong melong itu. Ya tahu sudah. Nya erangan atuh. Jeung emang dah, ngadungkuk, emang ngadungkuk. Gak diomongkeun dia ngadungkuk nabu. Lagi apa sih ngerakeun ngadungkuk itu cek salakina teh pakuat-kuat pelos. Sok pakuat-kuat melong we. Nya we da geus kebal salakina ibunya. Ada jangan Bu, kalau lagi makan jangan tatap muka-mukanya, jangan Pak. Kalau lagi makan gini aja Bu, fokus aja. Begitu, kalau melong itu enggak enak. Sok Ibu, namun keur tuang di pelongnya, da maraosnya. Bapak sami mah udah. Kenapa? Karena teorinya seperti itu. Lagi makan jangan menatap muka dia. Fokusnya nu urang. Ya. Nah, ya. Itu sih nogna dua. Cek urang kadung teh nyokot dua ge ngomongkeun geureunya. Nah atuh nah. Da eta mikiran itu mah dua urang mah hiji bari can dahar. Tunggulah kumahnya nyeri hate atuh udah biasa aja. Santai aja makan gitu kan. Nah itu yang pertama. Ya kata Rasulullah, makanlah atau ketika makan anak alam bawah sadarnya terbuka. Enak banget Bu lagi makan. Tok disentakan we budak teh sore keur tuang teh. Semetok dah tadi tuh. Jadi tiis. Ya. Budak teh kieu we. Beres we. Jangan muncrut we. Nasi sudah jadinya mata kita telat dahar itu bisa mencet lain sentakan atau gujo ke hanap atau Pak. Nah, ini kan ibu tuh harus pintar, bapak juga harus pintar ya. Lagi makan kasih soleh bager pintarnya. Ada tuh anak bunda ya, anak umi ya, begitu aja Bu bilang Pak ya. Apalagi kalau lebih dahsyat disuapin. Oh itu disuapin lebih dahsyat Pak. Nah disuapin lah kapunggur mah pan dibeuweung. Beuweung lah budak arah rapet budak di beuweung. Sok jarang nu ngalawan ka indungna budak di beuweung Bu. Naon margina? Karena di sini ada enzim yang pindah dari ibunya pindah ke ayah atau ke siapa? Ke anaknya. Nah, si anak itu jarang melawan karena ada live enzim di sini. Oh budak ayeuna geus hese di beuweung.
Ayeuna. Da diajarkeun lagi mandiri ayeuna mah. Aya makan sendiri ya, supaya nanti mandiri. Nabi mengajarkan uapan budak. Ya, engke geus dewasa memandiri sorangan. Uapan we bu kieu sok. Murang kali da apet ka urang. Kapungkur kan lamun murang kali nuju amang kan ngahuapan di jalan di bumi di jalan teh kitu nya. Bari ngaharuapan gitu kan. Jadi sangun bajak teh babari da beak jeung urang sawari hewang. Kan budak hiji urang tilu kan. Ya. Tapi enak bu, karena ini begini. Nah, masuk lagi sini. Begini kan teknisnya. Nah, gitu Pak ya. Nih pertama ya, nih hafalin bu. Ini komunikasi untuk digital ini. Karena ini udah hilang masalahnya. Udah hilang sentuhan-sentuhan itu. Ya, makanya kata Umar bin Khattab, malam atau kata Rasul diaplikasikan oleh Umar. Orang yang tidak senang melihat anak, maka oleh Allah juga tidak akan diberikan kasih sayang. Mata kalau ningali budak sahawai di jalan, usap. Eta teh ngarah Allah mikanya ka urang. Jeung ka budak urang. Ieu mah aya budak teh meni kuleuh. Kan bae atuh Bu. Usap. Umar gitu kan ketemu anak teh gitu diusap. Si anak tuh melok. Engke teh si budak teh bakal dina memorina teh kuat. Saya ketemu dengan ibu itu hiji waktu buat ting budak itu bakal nulungan urang ke Pak di mana ya masalah urang we teu apa mimitina. Oh ibu aku pernah ditolongin ibu lagi kecil aku kan suka diusap sama ibu bapak lagi lewat tuh ayak gitu mata Umar mun aya urang kali nuju amang dikieuan usapan gitu ya kade Pak bisa dipraktekeun ka ibu-ibu keur arulin dikituan ku bapak bisi kayak masalah. Nah, yang kedua adalah ketika anak dibonceng. Awas, ketika anak dibonceng, itu kan hadis Zaid kan, dibonceng, ngobrol, kadek menuju dibonceng ngobrol, anu positif. Itu masuk semuanya itu. Anak lagi dibonceng itu, Ade Soleh, Bagir ya. Nanti nurut sama bunda ya, main HP-nya nanti ya, bentar aja kasepnya. Itu ngomong aja lagi dibonceng bu. Nah kan barangkali dibonceng dia. Kenapa? Ustadz kalau lagi bonceng, karena lagi dibonceng dia butuh pelindung. Di saat butuh pelindung, maka yang membawanya seolah-olah pelindungnya, maka dia ngomong apapun akan diturut oleh anak itu. Sok ibu lamun dibonceng ku bapak, kan ke rumah bapaknya. Nya gitu tawakal ka Allah anger we. Pak, tong tarik-tarik deingnya. Cek salah gina sok atuh mama cek solehnya. Kalian bapak gennya sok lamun teu barek ajul-ajul cenah. Nah, jadi gitu. Bu ngomongin di sini anak lagi bonceng ini kan kita keraket ya kalau di depan kalau di sini enak nih. Kalau di belakang dia nempel ke kita, Bu. Kita ngomong aja. Soleh, Bagir ada ya. Ieu mau dibonceng disentakan we, Bro. Iya, otak nabi teh sentong kabangan wae. Jadi weh tinggali beurang wae ini teh. Tunggu mama cenah tinggali jeung bapak gawean. Jeung si bapak sadang wae ki. Wah, eta bro. Udah kieu beres turun di sakola tina motor teh ngakuleng wae ki. Cek guruna teh ibu itu tuh barangkali kunaon urang-urang duka cenah kumaha. Cek budak teh disentakan ku mama. Disentakan dina motor cenah bawa. Kuat tuh. Paling ka sakola teh 30 menit kapayang 30 menit ngajalal perut otakna. Ya, ibu teh, jeung budak teh cenah sarapan gitu. Beak teh pokona mah budak urang teh. Akhirnya dia sudah karena apa? Karena dia sudah tidak mau atau sudah tidak ada figur, akhirnya apa? Hadiah deui. Pulang lagi ke sini. Begitu. Akhirnya hadiah deui. Naon sababna? Da teu aya sakapeung kieu ngarah budak teh loba ngomong dina keur dibonceng, dibere HP. Daya nah, dia itu buka HP ya lagi dibonceng ya. Tuh budak teh atuh teu ngobrol Pak nuju dibonceng mah lebar waktuna hese. Bapak nuju bojo bonceng sok ngobrol. Aslina lebar Pak. Naon da di imah mah hese Pak di pabatahan. Tah dina motor mah dia perlu nih pelindung siapa? Sok cicing mah nih. Wah. Kayak dari sini mun ningali warung tong. Insyaallah Pak tuh gitu banyak nurut. Nah, jadi dua itu Bu, dua. Oke ya, pahami dulu ya. Lagi itu. Ini kan hadisnya ada. Rasul kalau lagi bonceng anak-anak itu beliau ngobrol positif Pak. Ngobrol positif. Ketiga, wa idza maridho.
kalau anak dan orang lagi sakit, itu cepet loh menasehatin orang sakit. Nu teu damang mah babari geus sok. Rasul kan pernah diludahi oleh anak Yahudi gitu. Diludahi dia apa? Jebret diludahi. Akhirnya 3 hari gak ada yang ludahi lagi. Rasul nanya, kemana anak yang biasa meludahi? Karena anak itu kan disuruh ayahnya. Itu pangyiduhan kan. Jadi si bapak nama teu wani nyiduhan Nabi. Ditah ka budak, ari budak pikiran naon? Eta apa ieu teh musuh atau henteu Pak? Pokona mah aya Nabi ciduhan. Eta teh ti bapana eta. Akhirnya 3 hari sakit. Kata Rasul, kemana si anak yang suka ludahin saya? Sakit ya Rasulullah. Akhirnya apa? Cek Nabi, udang longok yuk. Akhirnya dijenguk oleh Nabi, dinasihati, akhirnya syahadat. Syahadat. Kenapa? Karena ini lagi dibuka. Orang sakit itu, ini lagi di hatinya lagi linek. Nu teu damang menuju linek hatena. So tinggal. Aya nu gering ripuh. Bu tinggal. Nu gering ripuh mah calik. Ya Allah. Ya Allah, cacat gue jo. Wah, gitu deh. Mata Pak lamun bojo nuju teu damang, ibu caroge nuju teu damang. Papatah nasihat itu. Pak, cing bager bapak teh tong medit ka mamah teh. Sok, cek salah kita insyaallah ke mun cager. Ya, cager. Nah, dinasihati begitu ya. Ini hebat sekali Nabi. Dan Nabi mengajarkan kepada kita. Sebetulnya Pak, badai digital, badai henteu, gaya masalah sursim kuring. Dan ngurus budak makil, rek masa naon wae ge. Naon dan Nabi teh diutus teh ti kapungkur nepikeun ka poe kiamah. Engke ibu bapak urang moal ngalaman ngadidik budak, lamun budak urang boga budak. Dan si anak kita terus punya anak dan kita tidak tahu bagaimana nanti proses ataupun pendidikannya. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi tidak basi. Nabi tidak mengajarkan tidak basi. Apakah mendidik anak atau menasihati anak lagi makan basi? Tidak. Pakai kapanpun itu dilakukan. Maka kalau ibu nuju tuang ngariung misalnya murang kali, bari di mana we, bari ngobrol, kasih nasihat. Saya udah suruh gitu. Awas tuh, lamun bari tuang maruang kali bari ngobrol, masukin informasi yang bagus. Cing alakurnya rai raka ngarah cili doakeun, sok nyarios diteker alit keneh eta teh Bu. Dididik seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kunci dari saya ya. Jadi Ustadz menghadapi era digital itu apa? Tidak. 3 poin paling pokok. 1, selalu aktifkan kebahagiaan. Berikan hormon endorfin harus selalu aktif agar dia happy. Jadi tidak ada tekanan dalam hidupnya. Bikin happy Pak. Sok senang, budang kali teh senang happy we lah. Alhamdulillah, sorsim kuning. Mudah-mudahan akhir tahun cing happy. Sok ya. ulah tarargan ke bisi hayo tinggalin ke tungtungna cari cing di imah nya karena harape atuh tuh pan lamun ayeuna mah jalan resep sararehat engke sadayana nya begitu. Kedua, ibu apa? Pakai seni ya, komunikasinya pakai seni supaya indah nanti. Dan yang ketiga, lakukan 3 poin di kondisi anak akan mudah dinasehat. Dan terakhir dari saya, jangan lupa berdoa pada Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Coba sekali lagi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Coba itu. Ya Allah, tidak ada kemudahan yang kecuali yang Engkau berikan mudah. Semua urusan kecuali Engkau mudahkan. Dan sulit pun itu pun adalah kesulitan dan ya. Wa anta taj'alul huzna, dan Engkau berikan kesulitan, tapi tidak ada kecuali Engkau sudah takdirkan akan mudah juga. Rek nu babari, rek nu hese ti Allah. Ngambu ngadidik murang kali sakit tuh. Ngadoa kalonnya Allahumma la sahla, ya Allah mudahkan. Tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahlan, kecuali yang Engkau sudah mudahkan. Ya.
Wa anta taj'alul huzna idza masyi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kesulitan kecuali yang Engkau sudah takdirkan itu mudah bagi kami. Insya Allah Pak, badai masa naon wae ge, ku Allah bakal dibukakan kemudahan kita dalam mendidik anak kita.